nggak pernah ada karya yang bagus atau enggak, tapi adanya karya yang selesai atau enggak. Halo semuanya, aku Bembi Elzadila Irawan, kembali lagi di IIK Bakta Podcast. Gimana nih kabar teman-teman semuanya yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa berpikiran selalu positif. Nah, ngomongin soal UKM lagi nih, aku gak bosen-bosennya mengundang dari UKM yang ada IIK Bakta untuk saya tanya-tanya gitu loh, supaya biar kita tuh semakin dekat gitu, semakin close friend, semakin close gitu ya, semakin dekat. Nah, langsung saja mungkin kalian sudah tahu di thumbnail dan juga judul dari UKM apa sih ini hari ini. Nah, langsung saja kita bergeser, di sebelah saya langsung ada perwakilan dari UKM Fikti. Halo Kak. Halo. Halo, cantik sekali hari ini meskipun pakai Terima masker. kasih. Aduh ya, pakai putih-putih, pakai masker putih, pakai jilbab, rasanya adem gitu ya, langsung hawanya itu langsung kayak wow, bidadari gitu, jatuh turun dari surga gitu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Alhamdulillah, dan juga bahagia bisa dikasih kesempatan buat ngisi di podcast IIK Bakti Wiyata tentunya. Oke, luar biasa. Terima kasih lo sudah hadir. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk Iya, kesini. pastinya ya. Saya gak kapok kalau nanti saya undang lagi kalau PUC mengizinkan ya. Oke, bisa perkenalan terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, saya Farisa Amelia dari Prodi S1 Farmasi. Saya selaku Ketua UKM Fikti atau Forum Inovatif Karya Tulis Ilmiah. Oke, wah. Fikti lah, ini mungkin teman-teman yang sekiranya langsung tahu Fikti gitu, langsung aja simak ini dari awal sampai akhir video loh. Jangan sampai ketinggalan. Buat teman-teman juga yang misalkan kepo Fikti itu apa, jangan ketinggalan juga. Kita langsung saksikan dari awal video sampai akhir video, jangan sampai ketinggalan ya, karena ini sangat informatif sekali gitu ya. Pastinya. Ini karena kemarin-kemarin tuh UKM tuh selalu UKM seni, UKM yang di bidang olahraga gitu, di bidang sukarelawan gitu. Nah sekarang di bidang kayak pengetahuan, di bidang riset. Rasanya ilmiah sekali. Aku gak kuat. Oke, gimana kalau misalkan langsung kita tanya-tanya aja? Saya tanya-tanya aja ya, boleh ya. Lepas masker dulu ya teman-teman ya. Izin lepas masker dulu sebentar biar kelihatan cantik. Waduh. Beneran cantik loh teman-teman, gila sih. Terima kasih Mas Bembi. Sama-sama, gila sih. Aduh, aku langsung udah gila ini. Oke, langsung aja ya. Oke, boleh ya, siap ya. Nah, dari UKM Fikti ini kalau boleh tahu tuh Fikti itu apa sih kalau pengertiannya gitu? Sesuai dengan namanya sendiri, UKM Fikti, Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Inovatif Karya Tulis Ilmiah. Udah dari namanya aja udah ketahuan kan ya, ini bahas soal apa gitu. Kan tentang perkumpulan sekumpulan orang yang emang hobi di dunia kepenulisan sama karya tulis ilmiah. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari namanya aja, Forum Inovatif Karya Tulis Ilmiah, kayak kecenderungannya pasti kayak karya tulis ilmiah kayak riset, kayak apa ya, kayak apa ilmu-ilmu yang apa, pasti pandangan orang kayak sesuatu yang berhubungan sama penelitian gitu. Padahal kalau udah masuk di UKM Fikti sendiri itu yang dibahas tuh nggak hanya karya tulis ilmiah gitu. Jadi nggak hanya karya tulis ilmiah gitu aja ya. Jadi buat teman-teman di sini nggak usah berpikiran langsung aduh berat, aduh itu nggak usah. Kan di balik situ semua pasti ada kayak hikmah gitu. Apalagi kita di masa kuliah nih pasti sangat berguna sekali untuk di akhir nanti semester ya. Iya, pastinya gitulah. Dari UKM Fikti sendiri tuh isinya tuh selalu berbau hal-hal tentang akademik nggak sih? Berbau tentang akademik pasti ada, tapi nggak cenderung kayak melulu itu aja seperti yang udah saya sampaikan di awal. Kan kalau di UKM Fikti baru di kepengurusan periode saya ya, ini UKM Fikti itu nggak hanya bahas soal karya tulis ilmiah aja, tapi juga karya tulis populer. Buat teman-teman yang emang punya hobi terus punya keahlian khusus di bidang kepenulisan, baik itu karya tulis ilmiah ataupun populer kayak cipta cerpen, cipta puisi. Oh gitu, bisa ya? Bisa join di UKM Fikti gitu. Kayak
kita kan di UKM Fikti kan nggak hanya bahas soal karya tulis ilmiah ya Kak. Jadi webinar-webinar yang kita sediakan juga berkaitan dengan karya tulis populer. Apalagi dosen-dosen di IIK kan juga banyak yang emang ahli dalam kepenulisan karya tulis populer gitu. Wah, luar biasa. Jadi nggak hanya tentang karya tulis ilmiah teman-teman. Jadi bisa mungkin yang di sini udah jago bikin puisi gitu bisa ya berarti. Bisa join kayak mengembangkan lagi. Kayak misal udah bakatnya udah di cipta puisi, cipta cerpen gitu di karya tulis populer. Nah, masuk di UKM Fikti kan kita bisa mempelajari hal lain yaitu karya tulis ilmiah. Sebaliknya buat teman-teman yang emang udah suka KTI, kayak suka ikut lomba-lombanya dari SMP, SMA dulu, masuk di UKM Fikti nggak ada ruginya lagi buat terus upgrade ilmu-ilmunya dan juga cari ilmu lain di bidang populer gitu. Gitu. Lanjut ya ini ya dari seputar UKM Fikti. Nah, benar nggak sih kalau di UKM Fikti itu anggotanya itu selalu kutu buku banget gitu atau enggak gitu, atau mungkin ada yang lebih kemana gitu? Enggak sih, contohnya saya sendiri, saya nggak ada target tertentu buat satu hari literasi berapa ribu kata gitu, nggak ada. Tapi dulu pernah sih pas waktu SMA kayak ada program literasi dari SMA, nah kayak gitu. Jadi nggak melulu anggota UKM Fikti itu orang-orang yang kutu buku terus kayak kacamata gitu. Ini kebetulan aja matanya, kebetulan aja matanya minus, suka main HP bukan karena suka baca buku. Iya. Baca buat pada gini sambil tiduran. Enggak sih, bukan orang sekaku itu gitu loh. Orang-orang di UKM Fikti bukan orang yang kayak melulu baca buku gitu, baca riset, enggak. Saya sendiri enggak kayak gitu sih. Saya lebih suka, jujur saya daripada baca riset Kak, baca jurnal itu kalau ada tugas sih sebenarnya. Kalau nggak ada tugas ya bacanya novel, kalau nggak cipta-cipta puisi kayak buku-buku kumpulan antologi kayak gitu. Boleh banget tuh kayak misalkan dikembangin di UKM Fikti gitu ya. Jadi kalau di UKM Fikti itu berarti emang selain kayak bikin kayak penulisan karya tulis ilmiah, berarti itu apa lagi selain itu kalau boleh tahu? Selama ini masih poster sih kalau jadi menyampaikan tulisan teman-teman semuanya itu lewat poster sama lewat animasi video yang sejauh ini ditugaskan dalam pertemuan rutin UKM Fikti gitu. Jadi nggak cuman hanya menyusun makalah atau karya tulis aja ataupun membuat quote. Kalau membuat quotes ada sih, membuat quotes terus dipublikasikan di IG-nya UKM gitu. Kayak ada apa sih, pekan puisi sama quotes. Nah tapi itu karyanya teman-teman semuanya. Terus habis itu karya-karya terbaiknya ditampung terus dipublikasikan di IG-nya UKM. Gitu. Berarti kalau boleh bisa dikatakan di Instagramnya UKM ini banyak banyak informasi, banyak quotes gitu. Semangat. Iya, tapi di story sih itu. Lebih ke story gitu. Enggak apa-apa di gitu. feed IG. Ya siapa tahu ngeliat kalau lagi putus asa lihat UKM-nya Fikti gitu, ada kayak jangan menyerah gitu kan, langsung kayak wah gitu. Kalau selama ini nih kalau boleh tahu nih sudah ngembangin apa kalau kamu ikut UKM Fikti? Sudah nyiptain apa aja gitu lah. Kalau dari aku sendiri. Dari kamu sendiri. Aku sebelum ikut UKM Fikti ya di SMA dulu sering bikin buku. Jadi kontribusi sama teman-teman satu angkatan, teman-teman satu kelas gitu, bikin sebuah antologi yang satu tema. Jadi kayak misal waktu itu salah satu bukunya Hear Us Roar judulnya. Jadi singa yang ngaung gitu loh. Nah, kayak isinya ceritanya itu tentang keseharian ataupun perjalanan kita teman-teman satu kelas selama 3 tahun di SMA. Nah, tapi berdasarkan sudut pandang ataupun cerita dari masing-masing ya. Jadi kayak sekumpulan orang bikin cerpen terus dijadikan sebuah buku. Nah, kayak antologi itu udah 3 kali bikin gitu. Di SMA. Di SMA. Terus puisi juga sering, terus kalau karya tulis ilmiah di kampus itu terakhir kali grand finalnya IK kemarin gitu. Tapi belum juara, belum rezeki. Tapi masuk finalis? Masuk. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, yang penting masuk finalis itu udah suatu kebanggaan gitu lah ya. Kayak UKM Fikti itu dulu itu karya tulis ilmiah kalau di IK sendiri. Lomba LKTI kemarin. LKTI yang pas waktu Disnatalis. Kalau boleh tahu judulnya apa kalau boleh tahu? Lupa sih, tapi tentang itu apa? Sambiloto. Jadi ekstrak sambiloto buat cookies, terus kayak imunomodulator. Jadi sebagai peningkatan imun gitu ya. Oke. Jadi kamu dari jurusan farmasi berarti ada nyerempet sedikit bisa lah ya untuk ikut karya tulis ilmiah gitu. Berarti penelitian ya. Udah berarti dari tahap situ berarti sudah penelitian atau belum?
Udah bikin produknya juga. Oke, luar biasa loh. Berarti kamu bisa dikatakan bisa selangkah lebih maju dari teman-teman kamu dong. Iya sih, tapi kayak masih ya ilmunya masih terus digali terus. Masih belajar gitu. Biar nanti pas waktu tugas akhir tambah kompleks, tambah sempurna lagi, nggak ada revisi, nggak ada Iya. lagi ya. Kalau itu sih masih bingung. Masih bingung ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena kan emang apa ya, kamu beruntung gitu loh, punya kesempatan buat terus ngasah diri. Iya, ngasah diri. Jadi apa ya, jangan merasa kalau misalkan ikut UKM Fikti itu berat kayak apa-apa. Di balik keberatan itu tadi saya sudah bilang ya, itu pasti ada manfaatnya di akhir gitu. Kalian ngerasa aku di awal-awal ini berat banget gini, tapi nanti Rasanya pas akhir gitu. Nyicil lah dari sekarang nyicil ilmunya. Jangan ditumpuk langsung di akhir gitu kan, malah berat ya kalau gitu ya. Berarti kalau Fikti itu kayak sama kayak di SMA gitu nggak sih? SMA kan kayak ada karya tulis ilmiah. KTI. SMP, SMA gitu. KTI juga. Kalau di SMP, SMA tadi sudah disebutkan udah sering ikut gitu ya. Tapi nggak ikut ekstrakurikulernya sih. Loh, nggak ikut ekstrakurikulernya malah. Jadi dulu itu kayak saking seringnya ke perpus ya, terus ada itu kayak namanya Pak Agus. Itu orangnya halo, Pak Agus. orangnya penjaga perpus, terus orangnya suka banget bikin buku. Jadi kayak teman-teman yang saking seringnya ke perpus, ayo Dek bikin buku, kalian nggak pengen bikin buku gini-gini, terus diajar, saya kira bikin buku. Nah pas waktu di angkatan saya itu baru ada ekstrakurikuler yang isinya itu suka nulis, tapi beda sama yang KTI. Kalau yang teman-teman KTI yang anak apa sih, kayak apa ya, Olimpiade gitu, bukan ya, anak-anak karya tulis ilmiah itu beda sama yang cipta karya populer gitu. Itu beda. Jadi kayak ekstranya baru diciptain itu pas waktu angkatan saya. Jadi kalau dibilang perintis bukan sih ya, orang saya nggak ikut bikin, orang cuman kayak kontribusi awalnya aja. Kayak tercetusnya ide itu gara-gara banyak anak yang bikin buku itu tadi. Kenapa kita nggak bikin ekstra yang cipta, yang suka bikin buku gitu, anak-anak yang kita latih aja anak-anak ini biar terus suka nulis, terus akhirnya bikin buku. Nah kalau karya tulis ilmiah kan beda, mereka emang dididik buat nyusun karya tulis ilmiah, terus mereka pikirannya itu dibentuk buat tentang riset gitu, penelitian gitu ya, tentang kalau UKM gitu. Kalau UKM Fikti itu lebih ke dua-duanya sih. Kalau saya bikinnya dua-duanya untuk periode ini. Tapi kalau sebelum-sebelumnya emang lebih ke fokus karya tulis ilmiah aja sih kayaknya. Gitu. Oke, luar biasa loh. Oke, tadi sudah disebutin kalau misalkan kayak apa ya, luar biasa banget sih, maksudnya kayak suka baca buku, suka nulis gitu loh, terus jadi buku itu loh satu kebanggaan gitu. Nah kalau boleh tahu dari UKM Fikti ini ada program unggulan nggak sih, proker unggulan gitu setiap tahunnya atau setiap bulannya gitu? Proker tahunan sih pasti ada ya, buat periode sebelumnya. Tapi karena ada pergantian dosen pembimbing di tahun saya, kepengurusan saya, jadi ini kita lagi ngusung proker baru. Jadi prokernya itu Bakta Riset dan apa gitu, saya lupa. Di dalamnya itu ada serangkaian 5 kegiatan. Jadi satu proposal, terus tapi kegiatannya itu ada 5. Kayak pertama itu webinar karya tulis ilmiah, terus habis itu diikuti sama lomba karya tulis ilmiah, terus yang ketiga ada webinar karya tulis populer, sama lombanya juga, terus sama yang kelima itu Let's Write. Jadi kayak suatu bimbingan buat teman-teman satu kampus IIK gitu, buat ngikuti secara dibimbing sama dosen-dosen dari luar dan juga dari dalam, buat masing-masing kriterianya tadi. Kalau ada yang pengen di karya tulis ilmiah ya nanti ikut ke kelas karya tulis ilmiah. Kalau yang pengen ngasah di kemampuan menulisnya di dalam populer ya nanti ikut di bimbingannya populer gitu. Gitu. Kalau program kerja unggulan tahun ini sih itu. Jadi gitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin webinar atau enggak studi banding gitu. Studi bandingnya kayak gimana kalau boleh tahu? Kalau berdasarkan tahun sebelumnya itu studi bandingnya, karena kan
COVID ya. Jadi Zoom. Jadi kemarin itu ada kerjasama sama UKM Penalaran Universitas Airlangga. Airlangga UNER. Ya, oke. Nah, itu pengurusnya, antar pengurus itu kayak menjalin apa ya, kerjasama MOU gitu. Jadi kayak kita masing-masing dari UKM Fiktinya IIK sama UKM Penalarannya UNER itu nyampein selama setahun belakangan ini program kerja yang udah terlaksana itu apa aja. Terus habis itu mereka itu ngevaluasi punyanya mereka, kurangnya itu di sini ketika kita kegiatan. Nah, terus lagi gilirannya UKM Fikti buat menyampaikan program kerja yang udah dilaksanakan belakangan ini tuh apa. Nah, keuntungannya studi banding itu bisa dipakai di kepengurusan saya. Jadi kemarin itu saya bikin mading fikti. Isinya itu poster-poster dan juga informasi tentang kepenulisan itu berdasarkan studi banding. Tahun kemarin UKM gitu. Penalaran itu kan UKM Penalaran kan bikin kayak mading gitu di feed IG-nya. Nah, terus saya kolaborasikan di Fikti gitu. Jadi dibikin mading juga, tapi cara materinya itu beda. Kalau di penalaran kan mungkin emang khusus ke penalaran aja. Nah, kalau di Fikti ini dikolaborasikan, dimodifikasi lagi lah gitu. Oke, nih aku boleh tanya lagi ya. Di karakter di anggota UKM Fikti sendiri tuh kayak gimana sih kalau boleh tahu? Apakah pinter banget atau gimana, atau orang-orangnya kayak seperti apa kalau boleh tahu? Enggak sih, kita bicara tentang idealis aja. Kayak pasti ada di saat dimana teman-teman anggotanya itu kayak semangat banget ikut webinarnya, ikut pelatihannya gitu. Tapi akhir-akhir ini kayak udah menurun gitu. Pasti di setiap UKM kan terjadi gitu. Tapi tergantung dari pengurusnya aja gimana menyediakan materi dan juga mengisi pertemuannya dengan semenarik mungkin gitu. Kalau untuk kriteria anak-anaknya ya sama kayak anak-anak biasanya sih, tapi kalau dari pengamatan saya sendiri lebih di luar pengurus ya. Kalau di dalam pengurus ya pasti orang-orang terpilih yang emang idenya itu banyak keluarnya, terus speakingnya juga lebih unggul daripada teman-teman yang bukan pengurus gitu. Kalau dari anggota UKM Fikti sendiri itu mungkin anak-anaknya kayak anak-anak biasanya, tapi lebih ke pendiam ya mungkin. Soalnya menurut saya orang-orang yang emang suka baca, suka nulis itu orang-orang yang cenderung suka ngamati. Jadi mereka bukan yang suka bisa mengungkapkan sesuatu lewat mulut mereka langsung. Karena menulis itu pelarian mereka gitu menurut aku. Jadi orang yang bisa berbicara secara frontal ini mungkin kayak itu kelebihannya dia sendiri. Tapi orang yang emang terjun di dunia kepenulisan itu emang orang-orang yang cenderung diam sih, kayak introvert gitu. Soalnya mereka kan ngungkapin idenya, ngungkapin isi hatinya ya lewat tulisan, bukan lewat omongan langsung kayak kita berdua gini Mas Bambi gitu. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih anggota UKM Fikti ada berapa? Ada sekitar 70 orang, 23-nya pengurus. Wow, gila. Berarti emang banyak juga ya, bisa katakan alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi tahun sebelumnya nih, berarti tahun kemarin kamu jadi anggota, tahun sekarang jadi pengurus gitu? Enggak, dulu pas waktu tahun saya masih jadi adik tingkat itu ada kayak mengurus tapi magang. Jadi magang dulu 1 tahun baru jadi pengurus yang udah dikukuhkan sama kampus. Gitu. Jadi dulu saya jadi bendara 2 waktu. Itu bendara 2 tuh maksudnya itu kayak magang atau gimana? Jadi bendara 2 sekretaris 2 terus kayak anggota-anggota divisinya itu masih adik-adiknya yang magang gitu. Jadi diajari nanti di Fikti pengurusnya kayak gini. Nah, pas waktu jadi pengurus beneran kan udah dapet ilmunya gitu. Tinggal nerusin aja gitu. Oke. Berarti kamu dulu tahun kemarin jadi wakil ketua? Bukan, bendara. Malah bendara, sekarang jadi ketua? Fun fact aja, sebenarnya saya jadi ketua itu bukan karena kan biasanya ada kayak kandidat gitu kandidat dari cutting. Dan saya itu nggak jadi kandidat, kayak saya itu mencak istilahnya. Kayak nggak dipilih jadi kandidat, kayak mengajukan diri, Kak, aku pengen jadi kandidat, aku pengen jadi ketua. Terus akhirnya malah yang kepilih yang bukan jadi kandidat gitu. Dua teman saya yang awalnya udah ikut kayak seleksi, terus udah ngumpulin formulir, udah mengajukan presentasinya buat jadi ketua dan juga wakil, itu malah sekarang jadi wakil sama sekretaris. CEO, bukan CEO-nya, sekretaris sama CEO Kominfo. Divisi Kominfo gitu, nggak apa-apa. Tapi berarti emang dari kamu sendiri punya keinginan yang sangat besar untuk jadi mengetuai, jadi leader. Soalnya gregetan pengen
aku nih punya ide Oh, gitu. Aku punya ide ini cocok seenggaknya kalau banget. misalnya kan kalau kamu jadi UKM jadi Ketua. ketua itu seenggaknya suara kamu tersampaikan gitu ya maksud gitu, kamu gitu iya, ya kan. Bener, I know it, bener. I know it. Jadi emang berarti proker kamu, presentasi kamu berarti emang di ACC sampai disetujui dan disukai banyak teman-teman kamu gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali loh. Nah, tadi sudah disebutin selain karya tulis ilmiah juga menciptakan karya tulis populer. Nah, kalau boleh tahu selain itu ada lagi nggak program kerjanya atau kegiatannya gitu? Kalau sejauh ini ya hanya itu aja sih. Terus sama yang udah saya sampaikan tadi, kalau pengembangan di kepengurusan saya kali ini tuh ya seputar mading itu tadi. Mading sama brandingnya IG-nya UKM gitu. Jadi sering-sering aja upload tentang kepenulisan di IG gitu. Kalau pengajaran setiap harinya kayak pertemuan rutinnya itu nggak jauh berbeda sama kepengurusan sebelumnya gitu. Oke deh. Terus kalau misalkan pertemuan rutin nih, itu ada coachnya nggak? Ada kayak pelatihnya gitu nggak? Kayak nyamain materi gitu atau dari kakak-kakak kelasnya gitu? Kalau sementara ini saya bikin kayak gabungan. Jadi setelah misal minggu ini dari Diklar ngasih materi, terus nanti minggu depannya nanti ngundang alumninya buat nyampein materi. Terus ada juga misal minggu depannya lagi ngadain webinar, tapi webinarnya internal. Jadi khusus buat anggota UKM Fikti aja, terus menghadirkan narasumber dari luar. Kemarin itu dari Kak Mahya gitu. Kak Mahya itu Univ lain yang ikut UKM Fikti juga. Terus ibaratnya. ada juga dosen IK. Oh gitu. Apalagi dosen IK kan juga banyak prestasinya sampai punya buku, punya karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi orangnya nyampein materi gitu. Oke. Nah, aku pengen tanya nih, sisi positifnya ikut UKM Fikti itu apa sih kalau boleh tahu? Sisi positifnya seperti yang udah kita bicarakan di awal. Kalau kita pasti orang-orang anggota UKM Fikti itu selangkah lebih maju daripada teman-teman yang lain. Kayak Mas Bembi ini pasti kan udah merasakan skripsi, terus habis itu revisi, terus nyusun karya tulis, gitu-gitu kan. Nah, ilmunya buat Kak Bembi dulu itu berawal dari UKM Fikti ini sendiri. Sisi positifnya itu. Terus yang pertama buat teman-teman yang emang hobi di dunia kepenulisan, mereka bisa secara leluasa mengekspresikan diri mereka, terus upgrade ilmu mereka melalui webinar yang selalu kita adakan gitu. Itu sih. Terus juga gimana ya, orang-orang kalau kita berkumpul sama orang-orang yang emang satu pikiran, satu tujuan, satu hobi, pasti kan seru kayak tukar pikiran gitu. Aku kemarin baca buku ini loh, coba kamu gini. Iya, seru banget lah itu kayak tukar novel. Bener-bener. Minjem-minjeman novel gitu. Apalagi kalau misal teman-teman yang emang pengen dapat pengalaman ikut lomba. Nah, bingung aku pengen ikut lomba tapi biasanya lombanya per tim. Nah, teman satu kelasku nggak mau diajak. Nah, bisa tuh kan kita udah punya relasi di UKM Fikti, udah punya ilmunya ya. Kita ngajak aja sesama anggota UKM Fikti gitu. Oh gitu ya. Kayak saya kemarin kan ikut lomba juga dari itu. Luar biasa sih. Nah, mungkin ada yang disampaikan nggak buat teman-teman yang ada di rumah? Sepatah dua patah kata dari aku, jangan takut memulai untuk menulis. Karena setiap karya yang udah kita pikirkan di dalam ide itu nggak akan bermakna apapun kalau kita nggak memulai menulis. Jadi menulis aja gitu. Orang nggak pernah ada karya yang bagus atau enggak, tapi adanya karya yang selesai atau enggak. Oke. Terima kasih lo sudah hadir ini sangat luar biasa, sangat have fun sekali. Selain kita bincang-bincang tentang UKM, tapi kita bisa bertukar pikiran, share apalagi pengalaman. Kebetulan Mas Bembi juga satu hobi dengan saya, suka di dunia kepenulisan, baca novel gitu. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Cukup sih dari aku. Cukup ya, nggak ada disampaikan lagi ya. Kalau misalkan mau kepoin Instagramnya UKM Fikti apa kalau boleh tahu? UKM Fikti _IIK kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah ya. Langsung cek aja dari UKM Fikti _IIK. Nah itu langsung aja follow, langsung aja lihat-lihat informasinya, langsung aja di DM, langsung aja tanya-tanya aja. Siapa tahu setelah lihat video ini, setelah menyaksikan podcast ini, setelah melihat Instagram dari UKM Fikti, langsung pengen depan nanti join di UKM Fikti gitu. Langsung boleh ya, berarti boleh ditunggu. Nanti ketemu sama Mbak yang sangat cantik luar biasa ini. Enggak dong, kan saya reor.
Oh iya, Deng Reor ya. Iya, nggak ketemu saya lagi. Nggak apa-apa kan, siapa tahu ada kesempatan ngisi materi gitu kan ya. Bener-bener. Bisa sih. Bisa, nggak apa-apa. Karena kan biasanya kalau dulu kan masih ada makrab kan ya. Ada makrab kan pasti datang ya buat adik-adiknya buat sharing gitu. Betul. Oke, terima kasih loh sekali lagi. Aku senang saya banget juga terima bisa kasih. ketemu sama mbaknya. Karena sebelumnya kita nggak kenal, tiba-tiba karena tadi gitu, mbaknya dari UKM Fikti ya, iya gitu. Ternyata satu hobi, satu pemikiran, satu frekuensi gitu. Oke, terima kasih sekali lagi loh. Aku nggak nyangka nanti kita bisa ngobrol lagi ya di balik ini ya. Oke, nah itu dia mungkin perbincangan kita hari ini yang sangat luar biasa. Say hi dulu, goodbye dulu ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Ika Bakti Weather, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Dadah.